Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Lukman Brata Kusuma, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMP Negeri 27 Purworejo. Di sini saya akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2, mengenai pembelajaran berdiferensiasi dalam ruang kolaborasi modul 2.1, di mana kelompok kami mendapatkan situasi atau skenario 3 tingkat SMP. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, inilah anggota kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama ada Bapak Ahmad Fauzan Hakim, yang kedua ada Ibu Gama Setioningsi, dan yang ketiga saya sendiri, Lukman Brata Kusuma. Inilah skenario situasi 3 tingkat SMP yang ditokohkan oleh Pak Dudidam, di mana Pak Dudidam adalah seorang guru SMP. Untuk mempersingkat waktu, nanti bisa dilihat pada modul 2.1 mengenai skenario situasi 3 tingkat SMP. Langsung saja kepada hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Di sini kelompok kami menjawab 3 kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Dudidam. Yang pertama adalah kesiapan belajar. Pak Dudidam sebagai seorang guru melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Yang kedua, minat belajar. Guru mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, atau dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi. Minat belajar yang kedua, guru mempersilahkan murid melakukan kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu meminta murid untuk melakukan kegiatan tulis. Setelah itu berbagi dengan pasangan atau berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka, lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain. Yang ketiga, dari pertanyaan yang pertama, yaitu profil belajar. Pak Dudidam sebagai seorang guru mempersilahkan murid secara berkelompok menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya dari radio, dari televisi, dari internet, dari media cetak, ataupun dari billboard. Sesuai pilihannya, di mana setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua, di sini kelompok kami menjawab 3. Dan untuk pertanyaannya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawaban yang pertama, guru memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan level kemampuan murid-muridnya. Jawaban yang kedua, guru menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Dan jawaban yang ketiga, guru mendorong murid
untuk bebas memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide atau gagasan. Kita berlanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Di sini kelompok kami untuk pertanyaan yang ketiga menjawab 3 jawaban. Langsung saja pertanyaan yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawaban yang pertama adalah diferensiasi konten, di mana setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka, di mana setiap lembar kertas grafik memiliki T-card untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu sesuai pilihannya, misalkan dari radio, dari internet, dari media cetak, ataupun dari billboard. Dan untuk jawaban yang kedua adalah diferensiasi proses. Diferensiasi proses, penjelasannya guru mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar, lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan menggunakan fitur kebahasaan dan desain. Untuk jawaban yang ketiganya dari pertanyaan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Guru dalam hal ini Pak Dudidam memberikan penugasan individu sesuai dengan kemampuan muridnya. Tugas yang harus dikerjakan murid antara lain membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Kita berlanjut kepada pertanyaan yang keempat. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, di sini kelompok kami, kelompok 2, menjawab 3 jawaban. Jawaban yang pertama adalah assessment of learning, di mana guru memberikan tugas individu dan guru juga membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid-muridnya. Tugas yang harus dikerjakan muridnya antara lain yaitu membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Lalu untuk jawaban yang kedua yaitu assessment as learning, di mana guru meminta murid melakukan kegiatan tulis secara individu. Murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka, lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain, dalam hal ini secara berpasangan. Nah, saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lainnya. Untuk jawaban yang ketiga dari pertanyaan yang keempat yaitu assessment for learning. Guru atau Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Nah, dari hasil diskusi kelompok 2, kelompok kami ini, kelompok kami mencoba menyimpulkan hasil diskusi. Terdapat 3 kesimpulan dari skenario 3 tingkat SMP. Yang pertama, berdasarkan skenario 3, Pak Dudidam sudah menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid-muridnya dengan memberi pertanyaan pemantik dan menggali kebutuhan belajar murid. Yang kedua, beliau juga sudah menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang cukup ideal, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kesimpulan yang ketiga, Pak Dudidam juga sudah menerapkan 3 jenis penilaian,
yaitu assessment as learning, assessment of learning, dan assessment for learning. Itu saja penjelasan dari saya, yakni penjelasan dari hasil diskusi kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih dan semoga penjelasan yang saya paparkan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi yang positif untuk berkembangnya pendidikan, khususnya pendidikan yang ada di Indonesia. Sampai bertemu lagi. Akhirul kalam, saya tutup dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan.